Online Tara. Mari kita memuji Tuhan. Tara, teman anak raja. Shalom teman-teman. Berjumpa kembali dengan Kak Yosua di ibadah online Tara. Bagaimana? Apa kabar teman-teman semua pagi hari ini? Teman-teman, yuk kita sekarang mau memuji Tuhan. Sama-sama yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena di hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Kami mau menyanyi sungguh-sungguh untuk Tuhan, dan biarlah nyanyian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan mengasihiku, pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Bukan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan, Tuhan menjamin hidupku. Asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Tuhan mengasihiku, pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Bukan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan penuh harapan, Tuhan menjamin hidupku. Asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan penuh harapan, Tuhan menjamin hidupku. Asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Bukan berlari mengejar citaku, ku yakin Tuhan menopang hidupku.
Pakailah aku sebagai pelayan kecilmu, meski aku masih terlalu kecil. Tuhan, pakai aku. Terimalah aku sebagai persembahan hidup. Tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Bukan serahkan hidupku untuk sahabatku Yesus. Terimalah aku sebagai persembahan hidup, walau tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Bukan serahkan hidupku untuk sahabatku Yesus. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Bukan serahkan hidupku untuk sahabatku Yesus, untuk sahabatku Yesus, untuk sahabatku Yesus. Wow, adik-adik semangat banget tadi memuji Tuhannya ya. Kakak yakin Tuhan Yesus yang ngeliat adik-adik pasti senang banget. Oke, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, buka tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sebab hari ini kami sudah bernyanyi untuk Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberi hikmat kepada kami supaya kami mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tara, teman anak raja. Halo adik-adik semua. Teman-teman semua pasti sehat-sehat kan di rumah? Nah, agar kita tetap sehat, kita harus makan makanan yang bergizi adik-adik. Antara lain kita bisa makan telur ayam ini nih.
telur ayam ini bisa direbus, bisa digoreng, atau dimasak masakan yang lainnya. Hari ini kakak juga mau cerita tentang telur. Dikisahkan ada sebuah telur burung Raja Wali yang jatuh di kandang ayam. Untungnya telur burung Raja Wali ini tidak pecah adik-adik. Seperti biasa, induk ayam mengerami semua telur-telurnya dengan duduk di atasnya agar telur-telur tersebut tetap hangat. Induk ayam tidak menyadari kalau ada satu telur yang bukan telur ayam. Beberapa minggu kemudian menetaslah telur-telur tersebut. Keluarlah anak-anak ayam, dan dari telur Raja Wali keluarlah seekor burung Raja Wali adik-adik. Anak Raja Wali ini pun hidup bersama dengan anak-anak ayam dan juga induk ayam. Dan ia mulai belajar bersuara cap cap cap, meniru anak-anak ayam yang lainnya saat memanggil induknya. Anak Raja Wali ini juga belajar mengais-ngais tanah untuk mencari cacing sebagai makanan kesukaan dari ayam. Anak Raja Wali tidak belajar terbang adik-adik karena induk ayam tidak melatih untuk terbang. Dan karena anak Raja Wali ini tidak tahu, tidak menyadari bahwa dirinya adalah seekor burung Raja Wali. Suatu hari lewatlah seekor burung Raja Wali yang besar, paruh dan cakarnya yang kuat, matanya yang tajam, terbang dengan sayapnya yang terbentang lebar, meliuk ke kiri, ke kanan, terbang tinggi, terbang rendah, sambil sesekali matanya melihat ke kandang ayam. Dengan kagum, si anak Raja Wali melihat burung yang gagah perkasa itu. Lalu ia bertanya kepada induk ayam, "Bu, lihatlah, burung apa itu, Bu?" "Oh, itu burung Raja Wali," jawab si induk ayam. "Bisakah aku terbang seperti dia, Bu?" tanya si anak Raja Wali. "Hahaha, kamu dan adik-adikmu yang lain semuanya sama. Tidak ada yang bisa terbang," ibunya menjelaskan. "Tapi Bu, bukankah kita mempunyai sayap?" tanya si anak Raja Wali ini lagi. "Iya, kita punya sayap, tetapi bukan untuk terbang. Sudah takdir kita tidak dapat terbang. Hidup kita hanya bisa mengais-ngais tanah untuk mencari cacing. Sudahlah, jangan bermimpi. Hari sudah mulai gelap. Sebentar lagi pandangan kita kabur. Ayo cepat masuk ke kandang," perintah si induk ayam. Adik-adik, kasihan ya anak burung Raja Wali itu. Ia tidak menyadari kekuatan dan kelebihan-kelebihan yang ada di dalam dirinya. Padahal ia punya sayap yang jika digunakan dan dilatih bisa terbang tinggi, bisa melayang, terbang kemana saja yang ia mau. Nah, di setiap diri adik-adik, Tuhan juga sudah menganugerahkan bakat dan juga talenta.
Apalagi adik-adik adalah anak-anak Tuhan. Tuhan pasti punya rencana yang hebat di dalam diri kalian. Bakat atau talenta adalah kemampuan, keahlian, atau kelebihan yang dimiliki oleh seseorang. Kita harus menemukan bakat dan talenta yang sudah Tuhan anugerahkan ke setiap diri kita. Caranya gimana adik-adik? Nah, caranya antara lain kita bisa temukan hal-hal positif yang kalian sukai, yang sering ingin kalian lakukan adik-adik, ingin kalian kerjakan berulang-ulang. Misalnya nih, menggambar, atau menyanyi, atau menari, memainkan alat musik, foto-foto, masak, olahraga, atau suka pelajaran di sekolah. Saya suka matematika, Kakak. Oh, saya suka biologi. Saya suka mengamati makhluk hidup atau yang lainnya. Selain itu, kita juga bisa cari pengalaman dan sering melakukan hal-hal yang baru. Tentunya yang baik dan yang positif ya adik-adik. Misalnya lagi nih, mencoba memainkan alat musik gitar, drum, piano, atau kita olahraga, kita mencoba main basket, badminton, atau kita bisa mencoba seni dengan melukis, menjahit, atau memasak. Tetapi tentunya harus diawasi dan dibantu orang dewasa ya adik-adik. Ayo adik-adik, kita harus cari, kita gali terus talenta kita, bakat kita, kelebihan kita, kehebatan kita yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam diri setiap kita. Musa disuruh Tuhan untuk memerintahkan kepada bangsa Israel yang terdorong hatinya agar memberi persembahan khusus kepada Tuhan berupa emas, perak, tembaga, kain ungu, tenan halus, bulu kambing, kulit domba, kulit lumba-lumba, kayu, minyak, wangi-wangian, permata-permata. Dan semua orang yang ahli haruslah datang untuk membuat kemah suci atau bait Allah. Kalau zaman sekarang disebutnya gereja adik-adik. Membuat kemah suci dengan segala isi dan peralatan-peralatannya sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan. Sesudah itu datanglah orang-orang baik, laki-laki dan perempuan yang tergerak hatinya membawa banyak barang-barang yang diperlukan untuk membangun kemah suci sebagai persembahan sukarela kepada Tuhan. Begitu banyaknya bahan-bahan yang terus diberikan oleh bangsa Israel sampai Musa harus menghentikan persembahan mereka karena telah cukup atau bahkan sudah berlebih adik-adik. Lalu Musa berkata, "Lihatlah, Tuhan telah menunjuk Besaleel dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengetahuan untuk merancang dan membuat perkakas dari emas, perak, tembaga, batu permata, dan mengukir kayu.
Dan Tuhan juga menanam dalam hati Aholiab dari suku Dan kepandaian untuk merancang dan mengajar para tukang ahli dalam menenun dan menyulam kain ungu, kain merah kirmizi, dan kain lenan. Musa memanggil Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian yang berbeda-beda dan yang tergerak hatinya untuk bersama-sama melakukan pekerjaan membangun kemah suci adik-adik. Dengan sangat teliti dan detail, setiap ukuran, setiap bahan dikerjakan dengan sangat baik sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan. Bakat, talenta, keahlian satu orang dengan yang lain berbeda-beda, tetapi jadi saling melengkapi adik-adik. Sampai akhirnya kemah suci, tempat kudusnya Tuhan, telah selesai dibangun dengan sangat indah oleh orang-orang yang telah diberikan oleh Tuhan talenta dan keahlian. Wah adik-adik, dari firman Tuhan hari ini terbukti ya bahwa Tuhan itu memberi karunia, bakat, atau talenta atau keahlian secara gratis dan unik kepada setiap orang dengan tujuan yang baik. Jadi kita patut berterima kasih dan bersyukur atas bakat atau talenta yang Tuhan berikan. Walaupun sekarang saat kalian masih sangat muda, mungkin kalian belum begitu tahu sebenarnya bakat atau talenta apa yang ada di dalam diri kalian. Adik-adik, jangan putus asa. Ayo, cari terus dan cobalah melakukan hal-hal yang baru, kegiatan-kegiatan yang baik dan positif. Nanti kalian akan menemukan hal-hal yang kalian minati atau sukai yang menjadi bakat atau talenta yang kalian miliki adik-adik. Nah, kita perlu ingat bahwa kemampuan kita tidak akan pernah tahu kalau kita tidak pernah mencobanya. Dan kemampuan yang kita miliki bisa jadi lebih besar dan lebih hebat dari yang kita tahu atau kita pikirkan loh adik-adik. Adik-adik, biarkan juga keluarga, guru, teman-teman, orang tua kita melihat dan menilai kemampuan dan kelemahan yang kita miliki. Karena seringkali dari penilaian mereka itulah yang membantu kita semua menemukan kelebihan atau bakat atau talenta yang kita miliki adik-adik. Oh ya, adik-adik, jangan lupa kita juga harus ingat bahwa kita harus selalu berdoa meminta Tuhan Yesus selalu memimpin dan menolong kita semua dalam menemukan bakat dan talenta kita ya adik-adik. Yuk sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk bakat dan talenta yang Tuhan
dan tolong agar saya menemukan talenta saya supaya tujuan dan rencanamu dalam hidup saya digenapi. Haleluya. Amin. Sekian ibadah online hari ini. Ayo adik-adik, kita cari terus bakat dan talenta yang kita miliki. Jangan lupa juga adik-adik, ajak teman-teman yang lain untuk ibadah online Tara ya. Tetap stay at home, salam sehat, dan Tuhan Yesus memberkati.